Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Waifuji Haryani SSTS MKes, dosen pada Fakultas Ilmu Kesehatan Prodi S1 Kebidanan Universitas Dr. Soekarjo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah promosi kesehatan dalam kebidanan, di mana mata kuliah ini menggunakan metode DEI, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment, di mana metode ini yaitu metode pendekatan pembelajaran yang menitik beratkan pada penyampaian materi interaksi antara mahasiswa dan dosen, serta penilaian hasil belajar untuk mahasiswa. Video ini disusun untuk memenuhi syarat kualifikasi sertifikasi dosen tahun 2026 berupa pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD UKTPT. Selanjutnya saya akan memaparkan deskripsi mata kuliah pada promosi kesehatan. Mata kuliah ini memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang materi dasar promosi kesehatan, aplikasinya dalam praktik kebidanan untuk meningkatkan kesehatan reproduksi, penyusunan program produksi kesehatan, mengidentifikasi masalah kesehatan masyarakat khususnya kesehatan reproduksi. Kesehatan ini menitik beratkan pada kesehatan ibu dan anak di Indonesia, serta dapat mempraktikkan promosi kesehatan dalam pelayanan kebidanan, kesehatan reproduksi, dan seksualitas perempuan di berbagai setting layanan kesehatan. CPMK dari mata kuliah ini antara lain menjelaskan konsep promosi kesehatan, model dan pendekatan promosi kesehatan, konsep perilaku dan perubahan perilaku masyarakat, prinsip perubahan perilaku, serta upaya promosi kesehatan dalam pelayanan kebidanan, kesehatan reproduksi, dan seksualitas perempuan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu pokok bahasan pada mata kuliah promosi kesehatan, yaitu upaya promosi kesehatan dalam pelayanan kebidanan, kesehatan reproduksi, dan seksual pada perempuan pada saat kehamilan. Metode perkuliahan atau pembelajaran pada mata kuliah promosi kesehatan ini menggunakan metode hybrid, di mana pembelajaran dilakukan secara offline dan secara daring dengan menggunakan Zoom Meeting atau Google Meet. Dan bisa juga mengakses link di @link di Sevima pada Universitas Dr. Soekarjo. Asesmen atau penilaian dalam mata kuliah ini ada 3, yaitu secara kognitif, psikomotor, dan afektif. Ya, di mana kognitif ini diambil sebagai 60%, kemudian dari tugas 20%, UTS 40%, dan UAS 40%. Sedangkan psikomotor ini adalah 15% berupa praktikum, di mana anak-anak ini nanti akan diterjunkan ke masyarakat untuk melakukan penyuluhan kesehatan dalam kebidanan. Yang terakhir adalah afektif, yaitu sebanyak 25%, sikap 50%, dan kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan 50%. Berikut ini adalah video pembelajaran mata kuliah promosi kesehatan yang dilakukan di kelas dengan melalui interaksi antara mahasiswa dan dosen. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik sekali. Baik, Bu Wahid di sini kemarin kan sudah membahas nih tentang materi promosi kesehatan ya, dalam kebidanan. Nah, ini upayanya untuk apa? Besok kalian pas waktunya penyuluhan ya, ini sangat dibutuhkan oleh seorang bidan ya. Bidan itu harus pinter mengedukasi ya, apalagi pasiennya pasien pada ibu hamil, ibu bersalin, sampai dengan nanti pasiennya lansia. Seperti itu. Jadi kita membutuhkan penting banget yang namanya promosi kesehatan. Di awal kan kita sudah pernah membahas ya apa tuh promosi kesehatan kan, seperti itu ya. Jadi di sini lebih mendalam lagi tentang promosi kesehatan atau upaya promosi kesehatan untuk reproduksi dan seksualitas ya. Kemarin kita bahas tentang masalah pranikah. Bagaimana sih upaya
promosi kesehatan sebelum orang itu menikah, gitu ya, untuk persiapan masa kehamilan seperti itu. Nah, untuk kesempatan hari ini, mungkin sebelum Bu Wahyu masuk di dalam babnya ini ya, ada teman-temannya yang tidak hadir atau hadir semuanya di sini? Alhamdulillah hadir semua. Oke. Monggo sebelum saya mulai mungkin bisa berdoa terlebih dahulu, mungkin dipimpin agar apa yang kita sampaikan nanti bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, berdoa mulai. Oke, selesai. Baik, alhamdulillah ya. Ini mahasiswi kebidanan ini sangat luar biasa ya. Ini untuk nantinya besok kan jenengan sudah mau praktek ya di lahan ya. Jadi di lahan pun juga harus promosi kesehatan. Nah, promosi kesehatannya tentang apa? Ya mulai dari ibu hamil sampai nanti ke lansia. Apalagi posyandunya sekarang sudah satu siklus ya, satu siklus kehidupan. Baik mulai dari balita sampai ke lansia nanti penanganannya kamu di lahan. Nah, upayanya jenengan harus bisa mempromosikan ya apa tuh kesehatannya. Nah, sekarang kita bahas tentang upaya promosi kesehatan ya, reproduksi seksualitas ya pada ibu hamil ya. Oke, kita kenapa sih kita harus membahas atau yang dinamakan urgensi promosi kesehatan seksual reproduksi pada ibu hamil khususnya ya, yang gitu. Urgent itu berarti kan kenapa sih ini harus dilaksanakan atau dimasukkan dalam pembelajaran dalam promosi kesehatan? Karena apa? Di sini mengkondisikan hal yang tabu dan membangun pemahaman klinis yang komprehensif bagi ibu hamil serta pasangannya. Ya. Apapun permintaan ibu itu harus kita wujudkan tanpa menghakimi. Ya, nggak boleh seperti ini dulu. Pas waktunya seorang bidan itu galak, sekarang nggak ada bidan galak, itu nggak ada ya. Jadi sekarang bidan itu adalah sahabatnya perempuan, namanya midwife ya. Midwife itu adalah sahabat dari perempuan. Jadi keluhan apapun kita sebagai seorang tenaga kesehatan tidak boleh menghakimi. Makanya kenapa urgensi dari promosi kesehatan itu harus dimasukkan dalam mata kuliah. Ya, kita harus mengedukasi. Kenapa kok ini di janin itu di dalam rahimnya kita itu masih terselimuti oleh lapisan selaput ya, yang tidak langsung ke janin ya. Ada nanti cairan ketuban. Nah, cairan ketuban ini nanti yang akan melindungi dan memberikan nutrisi pada janinnya seperti itu. Jadi jangan khawatir, aman ya untuk melakukan aktivitas seksual, tetapi harus tahu jadwalnya kan gitu ya. Tidak boleh bagaimana Bu jadwalnya, tidak boleh terlalu seringkah atau bagaimana ya, kita lihat dari trimesternya kan gitu ya. Jadi ada trimester 1, trimester 2, trimester 3, dan pola aktivitas seksual ini adalah kebutuhan dasar manusia gitu ya. Oke. Yang kedua, mengapa promosi seksualitas itu diperlukan? Untuk menjaga keharmonisan pasangan ya. Untuk menjaga keharmonisan pasangan. Nah, kesehatan seksual adalah bagian utuh dan kesejahteraan emosional seperti itu ya. Jadi kalau kita berpasangan cekcok dan lain sebagainya ya, intimidasinya ya seperti itu, aktivitas seksualitas. Nah, itu hal-hal yang seperti ini yang dianggap sebagai hal yang tabu, tetapi ini perlu di pembelajaran seperti itu. Lanjut ya, itu ya. Jadi ada hak reproduksi pada ibu hamil. Yang pertama adalah otonomi tubuh ya, hak informasi atau mendapatkan edukasi, dan hak perlindungan atas kekerasan seksual. Seperti itu ya. Aman, Bu Wahyu cepat, terlalu cepat? Tidak, Ibu. Ya, oke, lanjut. Mungkin ada yang perlu ditanyakan dulu dari sini, nanti aja. Oke, saya lanjut ya. Yang selanjutnya adalah dinamika libido di setiap trimester. Ya, ada dinamikanya. Apa sih dinamikanya itu? Dinamika itu iramanya. Ya, libido itu apa?
libido itu keinginan atau hasrat untuk melakukan seksualitas, seperti itu ya. Yang pertama, di trimester pertama dan trimester ketiga ini libidonya akan semakin menurun. Karena apa? Pada trimester pertama ibu hamil pasti merasakan mual, muntah, keadaan tidak nyaman ya. Terus kemudian menyesuaikan kondisi tubuhnya, hormon masih naik turun ya. Akhirnya stres pun juga meningkat karena ibu berusaha untuk menyesuaikan kondisi tubuhnya. Seperti itu ya. Terus kenapa Bu di trimester 3 pun juga mengalami penurunan untuk gairah seksualitasnya kan gitu. Karena apa? Dia akan merasa perutnya semakin besar ya, sulit untuk tidur ya. Bahkan tidur terlentang gini aja sudah ngap ya gitu ya. Ibu hamil itu posisi yang paling nyaman adalah tidur miring ya, miring ke kiri atau miring ke kanan. Kalau dia tidurnya terlentang, dia akan merasa sesek ya, kayak gitu. Akhirnya tidak merasa nyaman. Nah, kalau tidak nyaman pada dirinya saja, apalagi melakukan hubungan seksualitas. Seperti itu. Makanya di trimester 1 dan trimester 3 ini akan mengalami suatu penurunan dalam hubungan seksualitas. Gitu ya. Oke. Trimester kedua ya, ini adanya peningkatan ya. Terjadi lonjakan gairah seksual ya, atau puncak seksualnya itu ada di trimester kedua. Kita tahu trimester kedua usia kehamilan berapa? Ayo. 5. Oh iya, betul. Berarti di atas 12 minggu ya, atau umur kehamilan 4 sampai 7 bulan gitu ya. 4 sampai 7 bulan ini dia akan mengalami trimester ketiga akan mengalami suatu peningkatan ya, peningkatan dalam melakukan hubungan seksualitas ya. Terus ini pun trimester ini aman untuk dilakukan hubungan seksualitas. Jadi anjuran pada ibu hamil boleh melakukan hubungan seksualitas secara berkala amannya di trimester 2 ya. Kalau trimester 1 dan trimester 3 dia akan mengalami suatu penurunan ya gitu. Oke, lanjut, aman. Oke. Terus kemudian ada lagi mitos ya yang takut ya, ibu hamil akhirnya tidak berhubungan seksualitas itu apa? Orgasme pada kehamilan normal otomatis menyebabkan keguguran. Ya, itu hal yang mitos ya dilakukan. Faktanya kontraksi rahim saat orgasme itu normal ya, bersifat sementara atau bersifat lokal. Ya, tidak sampai ke rahim sampai berkelanjutan ya. Kalau berkelanjutan baru adanya ini ya, dan tidak cukup kuat untuk merangsang persalinan prematur pada kehamilan yang sehat ya, kecuali kalau pada ibu hamil itu sudah ada indikasi. Apa indikasinya? Indikasinya sudah punya riwayat keguguran gitu ya. Ibu kalau sudah punya riwayat keguguran berarti pola seksualitasnya juga harus dijaga benar-benar ya. Pada trimester 1 harus diamankan dulu, tidak boleh melakukan hubungan seksual. Boleh melakukan hubungan seksual asalkan ya spermanya dibuang di luar. Biar apa? Tidak terjadi yang namanya kontraksi dalam rahim secara terus-menerus. Gitu ya. Oke, nanti gimana Bu kalau sudah ada riwayat keguguran di trimester yang kedua? Apakah masih aman? Aman, tetapi harus dijaga. Seperti itu ya. Jadi bukan tidak boleh sama sekali ya. Nanti ya mana mau ya suami ya tidak melakukan hubungan seksualitas mulai dari 1 bulan pertama sampai 9 bulan ya. Berarti kan nahan ya sampai 9 bulan kan gitu ya. Nah ini yang tidak bagus, makanya hal yang tabu ini kita berikan edukasi itu dalam upaya promosi kesehatan. Itu ya biar ibunya enggak takut ya.
Terus kemudian ibu hamil tidak boleh orgasme sama sekali hingga usia 9 bulan tadi ya. Lah terus gimana ini ya menahan orgasme sampai 9 bulan ya nggak mungkin kan gitu ya. Faktanya orgasme aman dilakukan selama kehamilan tidak riwayat komplikasi itu tadi ya. Kalau ada komplikasi seperti keguguran, sudah pernah ini riwayat prematur dan lain sebagainya, itu harus diatur pola seksualitasnya. Oke, dari sini ada yang ditanyakan dulu? Lanjut? Oke. Nah, kapan hubungan seksualitas itu harus ditunda? Ya, ini harus bisa di ini. Kenapa? Ada komplikasi anatomi dan fisiologi ya. Hubungan seksualitas penetratif mutlak dilarang jika ditemukan kondisi plasenta previa. Tahu ya plasenta previa ya? Plasentanya ada di bawah. Jadi kalau melakukan hubungan seksualitas itu nanti akan terjadi yang namanya perdarahan. Ya, ini harus murni, tidak boleh melakukan hubungan seksualitas. Boleh melakukan hubungan seksualitas asalkan dengan catatan atau alat kontrasepsi seperti kondom, seperti itu ya. Oke, pemakaian alat bantu ya, seperti itu, atau penetrasinya di luar. Ya, itu baru aman. Tetapi di sini kalau dia sudah mulai plasenta previa, yaitu kalau plasentanya, tahu plasenta kan ya, plasenta itu menutupi jalan lahir itu. Jadi gimana itu ya nggak bisa. Nanti kalau ada tekanan dari luar, ini nanti akan terjadi memicu terjadinya perdarahan antepartum. Sebelum melahirkan itu sudah ada perdarahan. Terus kemudian yang kedua, hygiene-nya adalah pencegahan ISK atau infeksi saluran kemih. Ya, ini sangat ya pada ibu hamil itu sangat riskan terjadinya ISK itu ya. Karena apa? Kadang berhubungan seksualitasnya itu salah masuknya. Karena ibu hamil kan lubangnya, pada wanita itu kan lubangnya ada 3 ya. Lubang kencing, ureter ya, terus ada lubang vagina dan ada lubang anus itu ya. Jadi pada ibu hamil ini riskan terjadinya yang namanya ISK, mungkin masuknya keliru kan gitu ya. Oke ya, jadi ibu hamil sangat rentan mengalami ISK. Biasakan berkemih sebelum dan sesudah melakukan aktivitas hubungan seksual untuk mencegah terjadinya ISK ini tadi ya. Jangan ditahan ya. Lagi-lagi ibu hamil kan kadang males kan gitu ya. Akhirnya sulit untuk jongkok ya, Akhirnya pipisnya ditahan kan gitu ya. Pipis ditahan, akhirnya apa? Muncul yang terjadinya infeksi saluran kemih. Oke? Ya, makanya kenapa edukasi seorang bidan itu harus penting tentang kesehatan reproduksi atau seksualitas atau aktivitas seksualitas. Ya. Yang kedua, edukasi berbasis pasangan. Yang dari awal sudah Buayu sampaikan ya. Tadi jangan sampai hanya ibu hamilnya saja, kalau bisa ya. Kalau bisa ditanyakan pasangannya mana gitu ya. Kalau mengedukasi biar tidak satu-satu kan gitu ya. Jadi dua-duanya bisa tahu ya, mengedukasi dua-duanya seperti itu. Yang ketiga adalah screening dan referral ya. Bidan tanggap mendeteksi gejala IMS ya, komplikasi kehamilan yang membutuhkan rujukan atau pembatasan seksual secara medis ya. Jadi nanti kalau udah ada keluhan, ibu hamil datang nih dengan perdarahan, padahal ibu hamilnya itu masih usia kandungannya 8 bulan. Kok ibunya sudah merasa kenceng-kenceng? Ya, hal yang pertama Anda lakukan adalah bertanya, apakah ibu habis melakukan hubungan seksual? Gitu ya. Kalau sudah melakukan, ini tadi berapa kali?
gitu ya, ada frekuensinya kan gitu. Nah, kalau memang dari situ ya faktornya yang dikasih dari situ ya mungkin kontraksi rahimnya itu karena adanya prostaglandin yang masuk di dalam rahim ibu, gitu ya. Oke, siap ya, sebagai seorang bidan harus bisa menimbulkan edukasi ya, terutama pada ibu hamil tentang edukasi upaya promosi kesehatan tentang hubungan seksualitasnya itu ya. Besok kita latihan penyuluhan ya. Nah, ya oke. Kita latihan penyuluhan tentang ibu hamil semuanya sedia wis, tentang aktivitas seksualitasnya boleh, tentang reproduksi atau perubahan-perubahan pada saat masa hamil. Oke, nanti temanya disesuaikan dengan kehamilan gitu ya, apa saja. Yang penting itu untuk mengedukasi pada ibu hamil. Komunikasi yang empati itu berbagi ketakutan, harapan, dan mendengarkan keluhan satu sama lain secara jujur mampu mempererat ikatan batin. Ya, takut biasanya, nanti aku bersalin gimana gitu ya. Terus nanti kalau aku perdarahan dan lain sebagainya sudah nggak karu-karuan. Tapi kalau yang diceritakan ya sebagai seorang bidan ya harus mampu mendengarkan itu dan mengedukasi, ojo tambah ditakutin. Oh Jojo, anakmu gak duwe kuping, oh Jojo, ya gitu ya, jangan seperti itu ya, gitu ya. Jadi usahakan ibu hamil itu merasa nyaman untuk berkonsultasi atau meluapkan isi hatinya ya kan gitu ya kepada kita. Itu tujuan dari promosi kesehatan ya, akan merubah suatu kebiasaan menjadi perilaku yang lebih baik. Itu upaya promosi kesehatan. Oke. Selesai untuk materi saya. Silakan, mungkin ada yang perlu ditanyakan dari sini. Seru sekali atau biasa aja atau gimana ini? Seru ya membahas, makanya kan memilah dari hal yang tabu menjadi suatu edukasi yang sangat penting gitu ya. Oke, ada yang ditanyakan dari sini? Saya Ibu izin bertanya. Iya. Dengan siapa? Mbak siapa? Novita Ibu. Mbak Novita. Oke, Mbak Novita, apa yang ditanyakan? Sebagai seorang bidan, peran kita apa saja nggak Ibu dalam promosi kesehatan reproduksi dan seksualitas pada ibu hamil? Oke, bagus sekali ya. Kita sebagai seorang bidan itu apa sih peranannya kita? Ada yang bisa menjawab nggak dari pertanyaannya Bu Wahyu tadi? Yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, jadi seorang bidan itu pertama apa? Memberikan edukasi, ya, memberikan edukasi tanpa menghakimi, ya. Karena apa? Ibu itu akan sangat takut ya, saya takut ini gimana, saya nanti kayak gimana, begini begitu, dan ini tugasnya adalah mengedukasi. Yang kedua, peranannya seorang bidan apa sih dalam upaya promosi kesehatan ini ya? Tetap ya harus mendampingi ibu ya, mendampingi ibu bagaimana ibu ini keluhannya dan lain sebagainya gitu ya, sampai dengan ini. Terus yang ketiga ini adalah mengedukasi ibu dengan pasangannya ya, biar apa? Biar tak sama-sama tahu ya. Oh iya, ini ternyata trimester kedua ini aman loh untuk dilakukan hubungan seksualitas. Oh iya Bu, boleh, asalkan tidak ada riwayat atau catatan medis itu tadi. Gitu ya Mbak Novita. Yang lainnya bagaimana? Oke, ada lagi? Oke, dengan Mbak siapa? Oke, Mbak Intan, silakan. Mengapa ya Ibu, dukungan suami atau keluarga itu sangat penting dalam promosi kesehatan seksualitas pada ibu hamil? Oke, tadi ya, kenapa dukungan keluarga dan dukungan suami khususnya ya, itu sangat penting. Karena apa? Satu, menjaga moodnya ibu ya. Atau dalam kata lain ini kita belajar tentang psikologinya juga ya. Psikologi dalam hal kenyamanan. Karena apa? Perubahan fisik pada ibu hamil itu juga sangat mengganggu ya. Atau perubahan itu atau moodnya si ibu itu naik turun lah. Yang bisa memahami semua itu adalah pasangannya atau keluarganya. Itu ya. Yang kedua, apa? Edukasinya sangat penting karena apa? Karena mencegah terjadinya IMS itu tadi. Ya,
Karena krusial ya terjadi ISK itu ya pada ibu hamil gitu ya. Kalau kita tidak mengedukasi dengan suaminya ya nanti suaminya juga tidak akan tahu ya. Terus mendampingi ibu ya, mendampingi ibu untuk mendukung asuhan sayang ibu ya, maupun apa nanti akhirnya timbul apa, timbul ngidam ya, keinginan dan lain sebagainya. Ini yang dibutuhkan siapa? Masa ngidamnya mintanya ke orang lain, tidak ke keluarga atau pasangannya kan gitu ya. Jadi dukungan suami itu sangat penting ya. Jadi dukungan suami itu baik secara fisik, secara moral, secara ekonomi dan lain sebagainya, ini butuh ya dari seorang ibu ya gitu Mbak Novita dan Mbak Intan gitu ya. Yang lainnya bagaimana? Sudah paham. Alhamdulillah. Ini besok kita penyuluhan Mbak ya? Oke, kita tugas ya besok untuk pertemuan yang selanjutnya. Jadi nanti kita bahas tentang bagaimana sih caranya melakukan penyuluhan kan gitu, menghadapi suatu audiens ya, nantinya audiensnya itu beraneka ragam dengan pertanyaannya kan gitu ya, dan kehebohan biasanya bahasnya apa nanti tanyanya apa gitu ya. Itu menjadi seorang promosi kesehatan atau promotor kesehatan itu seperti itu ya, harus siap ya. Katanya statementnya gini, jadi seorang bidan itu sing dibayar itu duduk tindakannya tapi omongannya gitu ya, katanya gitu ya. Bidan itu lebih banyak ngomong gitu ya, bukan ngomong apa tapi ngomongnya harus yang secara promosi kesehatan. Mungkin dari Bu Wahyu, terima kasih banyak atas waktunya dan perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan ini tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Jadi ya nantinya bisa membawa nanti menjadi seorang bidan yang menjadi promotor kesehatan. Jadi, terima kasih, saya akhiri. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Oke, sama-sama. Demikian pemaparan video hasil pembelajaran mata kuliah promosi kesehatan pada Fakultas Ilmu Kesehatan Prodi S1 Kebidanan Universitas Dr. Soekarjo. Semoga apa yang kami sampaikan dan kami paparkan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.